RDI Channel, saluran dakwah dan tilawah untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita semua di sini nikmat yang begitu banyak, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa menjalani dan beraktivitas pada hari ini, dan mudah-mudahan dengan kondisi yang sehat dan juga nanti menjalani kegiatan pembelajaran dengan baik dan juga lancar. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk sahabatnya, dan juga umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnah beliau. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi, yang materi ini saya dapatkan judulnya, kemarin dapat inspirasi dari beberapa santri kelas 10C. Wahai kelas 10C, saya teringat pas berpapasan di depan gedung sini ada Faiz CS dengan membawa sebuah kertas yang kurang lebih digulung seperti ini. Tapi nggak cuma sekedar kertas saat itu, ya kalau nggak kemarinnya lagi, tapi dikasih beberapa macam bunga. Nah, Faiz membawa beberapa bunga dengan beberapa temannya yang sudah ditata begitu rapi. Nah, kelihatannya bunga itu bunga yang sederhana, ya bunga yang sering kita lihat, tapi ketika ditata, dikemas, ternyata akan kelihatan indah. Dan hari ini saya akan berbicara tentang tema yang saya dapat dari Faiz dan teman-temannya. Ternyata bunga itu tidak disukai oleh wanita saja, bahkan termasuk laki-laki juga ada yang suka bunga, ya seperti Faiz dan teman-temannya kemarin. Karena bunga itu terlihat indah, maka terkadang manusia, baik laki-laki maupun perempuan, mau menghabiskan atau mau menyempatkan waktunya untuk merawat tanaman yang berbunga indah. Mungkin sebagian rumah kalian juga ada tanaman-tanaman yang berbunga indah. Bahkan nggak segan-segan mau merogoh uang, ya, merogoh kantongnya yang berisi uang untuk membeli beberapa jenis tanaman. Hal itu alasannya karena bunga itu akan membuat indah rumahnya. Lalu sebenarnya alasan kenapa bunga itu indah dipandang, sebagaimana yang Faiz kemarin bawa, kenapa kok bunga itu indah dipandang? Alasannya satu, karena
bunga itu belum layu. Seindah-indahnya, semahal-mahalnya bunga, kalau sudah layu nggak mungkin indah. Ayo Faiz kemarin kalau seandainya bawa bunga kok sudah layu semua, ya nggak mungkin akan terlihat indah. Jadi keindahannya bunga itu kalau belum layu. Apa kaitannya dengan pembahasan pada pagi hari ini? Pada pagi hari ini saya berikan temanya dengan tema bunga yang layu. Dan itulah gambaran orang tua kita. Manakala mendapati anak-anaknya mengecewakan hatinya orang tua, anaknya yang bisa menjadi penyejuk mata bagi orang tuanya, seakan-akan bagaikan bunga, tapi ternyata ketika anaknya tidak sesuai dengan harapan dari orang tuanya, maka seperti bunga yang mulai layu. Begitu juga dengan kalian. Diharapkan oleh orang tua kalian untuk menjadi penyejuk mata. Harapan ayah dan ibu kalian ketika kalian disekolahkan di sini, kalian bisa menjadi penyejuk mata bagi mereka. Dan hal ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 74. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini harapan orang tua kalian dan orang-orang yang berkata sebagaimana sifatnya ibadur rahman, orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan juga keturunan kami, berarti anak-anak. Salah satu doa harapan orang tua ini apa? Sebagai penyejuk mata, sebagai penyenang hati. Maka jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Lihat kalimatnya di sini disebutkan, ya Allah, orang tua yang mendoakan anaknya, ya Allah jadikan bagi kami keturunan anak-anak yang bisa menyejukkan yang bisa menyejukkan hati, yang bisa menyejukkan mata, yang menyenangkan hati. Kata Ibnu Abbas ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, ya'nuna man ya'malu bit-ta'ah fataqarru bihi a'yunuhum fid dunya wal akhirah. Yaitu mereka ibadur rahman tidaklah menginginkan, yaitu mereka ibadur rahman meminta agar mendapatkan keturunan, mendapatkan anak-anak yang gemar beramal ketaatan. Jadi cirinya hamba-hamba Allah adalah mereka menginginkan anak-anaknya itu gemar beramal soleh, gemar melaksanakan ketaatan, sehingga mereka bisa menjadi penyejuk mata bagi orang tuanya di dunia dan juga di akhirat. Ini harapan orang tua kalian. Kalian bisa menjadi penyejuk mata bagi orang tua kalian. Kemudian diperkuat lagi oleh Ikrimah. Kata beliau, lam yuridu bidzalika sabahah wala jamalan walakin aradu an yakunu muti'in. Yaitu mereka orang-orang yang beriman tidaklah menginginkan keturunan yang memiliki paras yang cantik maupun rupawan. Akan tetapi yang mereka inginkan, yang diinginkan oleh orang-orang yang beriman adalah
mereka bisa memiliki keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harapannya. Jadi kalian dididik di sini, dihadirkan di sini, dibiayai sekolah di sini. Satu-satunya adalah kalian bisa menjadi penyejuk mata bagi orang tua kalian. Di madrasah inilah harapan-harapan dari orang tua kalian, agar bisa ketika kalian pulang dari sekolah ini, kalian bisa menjadi anak yang menjadi penyejuk mata bagi mereka. Bagaikan bunga yang indah dan juga mekar, yang bisa membuat senyum terhadap orang tua kalian. Jangan malah membuat mereka sedih. Jangan membuat mereka kecewa. Satu masalah bikin masalah lagi. Terus masalah demi masalah yang diciptakan. Contohnya apa? Banyak yang sering terjadi di kalangan para santri. Bolos tanpa izin. Bolos ya tanpa izin ya, bolos. Pulang, izinnya sakit. Ternyata begitu di cross check sampai rumah nggak ada di rumahnya. Nggak tahu kemana. Pak, Bu, ini putranya jenengan izin tadi, katanya pulang sakit, ada di rumah atau tidak? Ternyata orang tuanya mengatakan tidak di rumah. Oh, nggak pulang loh. Satu. Yang kedua, berangkat sekolah. Ini biasanya hari Ahad ini. Dari rumah berangkat sekolah pakai seragam, pakai motor, tapi nggak sampai sekolahan. Hari Ahad itu beberapa santri kayak gitu. Ditanya orang tuanya, Pak, Bu, ini kenapa putranya jenengan nggak hadir, nggak sekolah, nggak berangkat? Jawabannya, tadi pagi berangkat loh Pak. Tadi pagi berangkat tapi ternyata kenyataannya nggak sampai di sekolah. Ini membuat hati orang tua kalian sedih. Anak yang seharusnya menjadi penyejuk mata malah membuat mereka hatinya teriris. Ada lagi. Ini juga masih kebiasaannya sebagian, nggak semuanya. Di sekolah ketika disuruh untuk setoran, baik itu setoran hafalan, setoran membaca, dengan santainya mengatakan belum hafal Pertemuan berikutnya suruh maju lagi sama, belum hafal Di pertemuan berikutnya sama, belum siap sampai dipanggillah orang tua kalian. Dipanggil, kemudian dilaporkan bahwa anak ini, anaknya panjenengan, ketika di sekolah disuruh setoran susah. Ya, satu pertemuan belum, dua pertemuan belum, sampai beberapa kali pertemuan. Ya, orang tua yang datang ke sekolah sudah dalam keadaan repot. Ya, kalau dipanggil ke sini untuk dikasih laporan bahwa putranya jenengan itu berprestasi, mereka pasti senang. Tapi kalau dilapori putranya jenengan di sekolah seperti ini, sedih mereka. Sedih. Ada yang sebagian dari mereka harus mencari nafkah di luar kota jauh. Ternyata anaknya yang dibiayai sekolahnya semaunya sendiri. Termasuk juga yang bikin orang tuanya kecewa. Ketika kalian di madrasah ini dengan seenaknya sendiri membuli temannya dengan panggilan-panggilan yang jelek, atau misalnya memanggil temannya dengan nama orang tuanya dengan niatan meledeknya. Ini sering kebiasaan-kebiasaan seperti ini, ledekan-ledekan dengan panggilan orang tuanya. Ini menandakan bahwa kalian beberapa kali disampaikan materi ilmu tentang seperti itu, tentang bahayanya bully,
dosanya membuli, ternyata nggak ada yang masuk ke sini, belum ada yang nempel ke dalam hati. Termasuk juga, ini juga banyak nih, ketika gurunya masuk, dengan santainya sebagian santri itu tidur di bawah, di keramik. Sudah tidak ada semangat untuk menuntut ilmu. Ya, sudah dengan asiknya tidur tanpa ada beban. Bahkan ada yang nggak tidur di kelas, kadang-kadang ketika ustadznya mau pergantian jam, sudah keluar, beberapa santri keluar dari kelasnya cari tempat untuk istirahat. Apakah ini yang diharapkan oleh orang tua kalian ketika menyekolahkan kalian di sini? Apakah seperti ini kalian membalas kebaikan-kebaikan orang tua kalian? Termasuk meminta pulang sebelum jam waktunya berakhir. Baru jam 1:30 lebih 5 menit sudah pulang setengah 2 lebih 5 menit sudah mulai kemas-kemas. Atau belum saatnya istirahat, masa lah. Tidak pentingkah ilmu agama di hati kalian? Padahal setiap kita pasti butuh ilmu agama, karena kebutuhan kita terhadap ilmu agama lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Karena kebutuhan kita kepada makan dan minum paling sehari ya 3 kali, atau paling banyak mungkin 4 kali. Tapi kebutuhan kita terhadap ilmu agama itu setiap saat, dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi, kita butuh kepada ilmu agama. Maka wahai para santri, janganlah kalian menjadi bunga yang layu. Yang lebih parah lagi, ke kantin makan, nyomot jajan, tapi nggak bayar. Berapa hari atau beberapa waktu yang lalu sempat ya ada laporan kehilangan di koperasi di sini. Kalian ketika mengambil makanan seperti itu, ketika nggak bayar, apakah tidak pernah berpikir bahwa makanan yang saya makan ini haram dan akan menjadi daging ataupun darah, sehingga yang mengalir dalam tubuhku adalah sesuatu yang haram? Apakah tidak pernah berpikir sampai sejauh itu? Apakah orang tua kalian nanti ketika tahu nggak malu dengan kondisi yang seperti itu? Jadi mulailah berpikir, kalian ini sudah dewasa. Jadi jangan dengan mudah mencomot yang bukan haknya, mengambil yang bukan haknya, atau berbuat tanpa semaunya sendiri. Saya terbesit, saya teringat, dan saya sungguh iri ketika beberapa waktu yang lalu saya memarkirkan sepeda di sini. Ini sekian ratus santri, banyak yang jajan di sana, di sini. Tapi ada beberapa santri, mungkin puluhan santri, yang masih menyempatkan waktunya dari 15 menit istirahat itu yang datang ke masjid situ untuk sholat duha. Saya ketika melihat, saya terus terang, saya tertampar, tersindir dengan sendirinya. Santri dari sekian ratus, hanya beberapa orang yang masih menyempatkan sholat duha. Padahal santri ini sama dengan kalian, dari jam 7 sampai jam 10 kurang seperempat full beraktivitas. Sedangkan saya saat itu, saya masih ada jam kosong. Mungkin jam pertama, jam kedua ngajar, jam ketiga saya kosong, jam keempat saya ngajar, dan di situ ditambah istirahat. Tapi saya belum mau mendekat untuk sholat duha. Mungkin karena asik dengan suasana AC-nya di dalam, ternyata untuk melangkahkan dari sini ke situ berat.
Masya Allah bagi anak-anak yang sudah rutin untuk melaksanakan sholat duha. Ya, saya merasa tertampar. Mereka bisa, mereka menyempatkan dari 15 menit cuma 5 menit mereka bisa. Kenapa saya tidak bisa? Kalian yang belum harusnya sama, kalian juga bisa menyempatkan waktu paling 5 menit minimal sholat 2 rakaat. Sempatkan. Kenapa kalian nggak menjadi 20 atau 15 orang dari sekian ratus? Kenapa harus memilih yang ratusan yang tidak mendekat untuk melaksanakan sholat duha? Ada waktu untuk sholat duha. Manfaatkan. Jajan bisa waktu ada waktu jajan, hingga kalian benar-benar bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru-guru kalian. Praktekkan, jangan cuma sekedar ilmu ya pengetahuan saja. Maka wahai para santri, kini engkau telah beranjak dewasa. Ketika kita kecil, kita sudah sering bikin repot orang tua kita. Sekarang kalian telah dewasa. Ketika kalian dewasa sekarang, kalian lebih banyak menghabiskan waktu kalian bukan bersama orang tua kalian. Beda ketika kalian kecil, kalian sering menghabiskan waktu dengan orang tua kalian. Tapi ketika kalian sekarang seperti ini, sudah jarang menghabiskan waktu dengan orang tua kalian. Lebih banyak dengan temannya, atau mungkin lebih banyak dengan HP-nya. Sudah jarang ketemu dengan orang tua. Termasuk anak pondok, ketika bertemu dengan orang tuanya dijemput, harusnya yang ditanyakan pertama kali adalah kabar orang tuanya. Pak, Bu, sehat? Bukan yang dicari HP-nya. Ini banyak santri-santri ketika masa pengunjungan itu yang sudah asik dengan HP-nya. Orang tuanya ngomong apa nggak pernah dilihat. Coba pahami bahwa hati mereka pun sebenarnya pingin dipeluk oleh kalian. Hati orang tua kalian itu pingin dipeluk oleh kalian, ingin ngobrol bercanda dengan kalian. Tapi harapan mereka pupus gara-gara ini, gara-gara HP. Coba tanya kepada mereka, Pak, Bu, gimana kabarnya Bu, sebulan nggak ketemu? Cium tangan mereka, peluk tubuh mereka. Ingatlah, tangan-tangan mereka itu yang dahulu menggendongmu, yang dahulu mengajarimu, yang dahulu menuntunmu, mengajari berjalan, mengajari naik sepeda. Tangan-tangan itulah yang dahulu menyuapimu. Peluklah tubuh mereka, yang tubuh mereka itu dulu senantiasa memelukmu ketika kecil. Ketika engkau menangis, dipeluk oleh mereka. Maka hari ini, ketika engkau dewasa, waktumu sudah semakin sedikit dengan orang tuamu. Kesempatan untuk bercengkrama dengan orang tuamu sudah semakin sedikit. Manfaatkan. Coba perhatikan wajah mereka yang hari demi hari semakin ada keriputnya. Rambutnya semakin ada yang semakin memutih. Tangannya sudah mulai berkerut. Tinggal nunggu kematian akan datang. Maka manfaatkan sebaik-baik mungkin kesempatan untuk berbakti kepada orang tua kalian. Jadilah kalian penyejuk mata bagi orang tua kalian. Mumpung mereka masih melihat kalian bisa menjadi penyejuk mata dikala mereka hidup, manfaatkan baik-baik. Jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari. Kenapa? Karena kita pun semakin hari akan bertambah usianya. Saya tutup apa yang saya sampaikan ini dengan sebuah nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Ketika Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr mengatakan, ayyuhal mu'minun,
wahai orang mukmin, wahai kaum mukminin, asyababu yadhhab, masa muda itu akan pergi, akan hilang, akan selesai. Masa muda kalian itu pasti akan selesai, akan hilang. Wal hayatu la tadum, dan kehidupan ini itu pasti akan berakhir, tidak akan terus menerus, pasti akan berakhir. Tidak ada yang menjamin kehidupan kita akan sampai tua, enggak. Belum lama ini kita baru kehilangan seorang santri. Ternyata usia tidak harus berakhir, tidak harus tua. Ini nggak ada jaminan kita di sini akan hidup sampai tua. Wal ghina la yastaqir, kekayaan tidak akan tetap, tidak akan langgeng. Ya namanya kekayaan pun kalau sudah saatnya hilang ya hilang, sudah saatnya meninggal ya ditinggal. Wasihhatu la tastamir, dan kesehatan itu tidak akan terus menerus, tidak akan berkelanjutan. Artinya kesehatan yang kita miliki saat ini pun ada batasnya, ada selesainya. Maka fala yaghtarru 'abdun bisihhatih, janganlah seorang hamba terperdaya dengan kesehatannya, au ghina, atau dengan kekayaannya, au syababi, atau dengan masa mudanya, au quwwati, atau dengan kekuatannya, au faraghi, atau dengan waktu longgarnya. Janganlah kita sebagai seorang hamba tertipu dengan kesehatan kita, dengan kekayaan yang kita miliki, dengan masa muda yang sedang kita jalani, atau dengan kekuatan yang hari ini kita dapatkan, atau dengan waktu longgar yang hari ini juga kita dapatkan. Sungguh penutupnya kata beliau, fa innahu la yabqa lahu syai'un min dhalik, karena sungguh semua ini, kesehatan, kekayaan, masa muda, kekuatan, dan waktu yang longgar, tidak akan tersisa sedikit pun pada orang tersebut. Artinya apa? Ini pasti akan berakhir. Ini pasti akan berakhir. Kalian di sini juga akan berakhir. 3 tahun di Aliyah selesai sudah. Selesai. Maka manfaatkan baik-baik waktu-waktu yang ada di sini. Kalau tidak dididik di sini untuk menjadi penyejuk mata, lalu di mana lagi? Mumpung kalian di sini setiap hari kalian dapat nasihat-nasihat dari guru-guru kalian. Jadi pesan saya, kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, jadilah kalian anak yang menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya. Jangan bikin mereka menangis, jangan bikin mereka sedih, tapi jadilah anak-anak yang soleh, yang bisa membanggakan kedua orang tuanya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi nasihat bagi saya pribadi dan juga bagi kalian pada umumnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. New MWI Channel, saluran dakwah dan tilawah untuk Anda.